Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Baik buat anak-anakku semua, tingkat 1A, 1B dan 1C. Jadi hari ini Ibu akan simulasikan tentang pemeriksaan refleks, baik refleks fisiologi maupun refleks patologi. Sebelumnya Ibu akan kasih pengantar dulu ya. Jadi kalau kita bicara refleks berarti kan kita bicara gerak ya. Kita pahami bahwa gerak pada umumnya itu terjadi secara sadar. Namun ada pula gerak yang terjadi tanpa disadari, yaitu yang dikenal dengan gerak refleks. Kemudian untuk terjadi gerak refleks, maka dibutuhkan struktur sebagai berikut. Pertama, organ sensoris yang menerima impuls. Yang kedua, serabut saraf sensorik yang menghantarkan impuls. Kemudian sumsum tulang belakang. Di sini adalah merupakan serabut-serabut saraf penghubung yang menghantarkan impuls. Kemudian sel saraf motorik yang menerima dan mengalihkan impuls, dan organ motorik yang melaksanakan gerakan. Kemudian gerak refleks merupakan bagian dari mekanika pertahanan tubuh yang terjadi jauh lebih cepat dari gerak sadar. Contohnya, menutup mata pada saat terkena debu, menarik kembali tangan dari benda yang menyakitkan yang tersentuh tanpa sengaja. Jadi gerak refleks ini dapat dihambat oleh kemauan sadar. Misalnya bukan saja tidak menarik tangan dari benda panas, bahkan dengan sengaja menyentuh permukaan panas. Jadi ini merupakan salah satu yang harus kita pahami sebelum kita lanjut ke bagaimana pemeriksaan refleks. Berikutnya adalah kita pahami bahwa sistem saraf itu mempunyai 3 fungsi ya. Yang pertama adalah input sensorik, kemudian integrasi dan output motoris. Input adalah penghantaran atau konduksi sinyal dan reseptor sensorik. Misalnya sel-sel mendeteksi cahaya di mata itu ke pusat integrasi. Integrasi adalah proses penerjemahan informasi yang berasal dari stimulus reseptor sensorik oleh lingkungan, kemudian dihubungkan dengan respon tubuh yang sesuai. Sebagian besar integrasi ini dilakukan dalam sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Kemudian output motoris adalah penghantaran sinyal dari pusat integrasi, yaitu susunan saraf pusat ke sel-sel efektor, sel-sel otot atau sel kelenjar yang mengaktualisasikan respon tubuh terhadap stimulus tersebut. Sistem saraf tersusun atas 2 jenis sel, yang utama adalah neuron dan sel-sel pendukung disebut juga glia, yang memberikan struktur dan sistem saraf serta melindungi, kemudian menginsulasi dan secara umum membantu neuron. Ini semua sudah Ibu jelaskan di proses perkuliahan kita ya. Jadi tolong dipahami bagaimana proses terjadi gerak refleks. Kemudian selanjutnya, proses yang terjadi pada refleks melalui jalan tertentu itu disebut lengkung refleks. Komponen-komponen yang dilalui refleks yang pertama adalah reseptor rangsangan sensorik yang peka terhadap suatu rangsang, misalnya kulit. Yang kedua adalah neuron aferen sensoris yang dapat menghantarkan impuls menuju ke susunan saraf pusat atau medula spinalis, batang otak. Kemudian yang ketiga, pusat saraf, yaitu pusat sinaps, tempat integrasi masuknya sensorik dan dianalisis kembali ke neuron eferen. Yang keempat, neuron eferen motorik, itu yang akan menghantarkan impuls ke perifer. Yang terakhir adalah alat efektor yang merupakan tempat terjadinya reaksi yang diwakili oleh suatu serat, otot, atau kelenjar. Berikutnya kita bicara sekarang tentang indikasi. Indikasi pemeriksaan refleks fisiologi adalah untuk melakukan penilaian dan membantu menegakkan diagnosa adanya gangguan sistem saraf. Hasil pemeriksaannya dalam bentuk adalah biasanya hiperrefleks atau terjadi refleks yang berlebihan. Tetapi hal tersebut tidak selalu menunjukkan adanya gangguan patologis. Yang paling penting adalah kita harus selalu membandingkan pemeriksaan ya
apakah ada perbedaan refleks pada kedua sisi tubuh atau dia asimetris. Jadi hal ini yang bisa diartikan sebagai kondisi patologis. Contohnya, pada tangan kanan dan tangan kiri itu hasilnya berbeda. Nah, kalau hasilnya berbeda, walaupun satu mengalami hiperrefleks, ya, itu sudah menunjukkan patologis. Tetapi kalau misalkan dua-duanya sama, tidak terjadi perbedaan, itu belum tentu menunjukkan kondisi patologis. Sehingga perlu diingat untuk selalu membandingkan hasil pemeriksaan pada kedua sisi tubuh, kanan dan kiri, pada saat melakukan pemeriksaan refleks fisiologi. Jadi ini pemeriksaan refleks fisiologi ini merupakan suatu prosedur diagnostik yang rutin dilakukan untuk menilai, mengevaluasi fungsi sensori motorik pada tubuh. Ya. Dan ini biasanya dilakukan ya di beberapa rumah sakit atau klinik ya. Terutama sebenarnya untuk menemukan lesi pada lower motor neuron LMN ya. Kemudian juga pada upper motor neuron ya, UMN. Dan ini merupakan pemeriksaan yang sederhana, tetapi dapat memberikan informasi untuk membantu menegakkan diagnosa adanya gangguan pada sistem saraf. Hasilnya adalah ya, biasanya hasil dari pemeriksaan ini itu hasilnya normal, tetapi biasanya yang dilihat itu adalah dilihat apakah dia meningkat hiperrefleks atau menurun hiporefleks yang tadi saya jelaskan, atau sama sekali tidak ada refleks. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan refleks menurun, ini perlu dicurigai bahwa terjadi gangguan pada lengkung refleks, yaitu serabut saraf sensorik, materi abu-abu pada susum tulang belakang, maupun serabut saraf motorik. Kemudian serabut saraf motorik itu contohnya sel tanduk anterior, akson motoriknya yang melalui akar ventral dan saraf tepi itu disebut lower motor neuron yang dapat memberi hasil penurunan refleks. Sementara itu lengkung motorik yang menurun dari korteks cerebral dan batang otak disebut upper motor neuron yang menghasilkan adanya peningkatan refleks di susum tulang belakang dengan mengurangi hambatan tonik pada segmen sumsum tulang belakang. Jadi hasil interpretasi daripada refleks fisiologi itu ditemukan adanya yang namanya patologi. Contohnya yang pertama adalah hiperrefleks. Kalau terjadi hiperrefleks ini akan menunjukkan adanya lesi pada upper motor neuron. Dan ini penyakit-penyakit yang berkaitan seperti multiple sclerosis, tumor kepala, stroke, defisiensi vitamin B12 dan seterusnya. Adapun kalau hiperrefleks itu menunjukkan adanya lesi pada lower motor neuron dan penyakit yang berkaitan adalah neuropati perifer, poliomyelitis, kemudian amyotrophic lateral sclerosis. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjut pada simulasi ya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah ya demonstrasi adalah mahasiswa itu memiliki pengetahuan dan keterampilan mengenai cara pemeriksaan refleks, baik refleks fisiologi maupun refleks patologi. Adapun sasarannya, yang pertama adalah dapat melakukan persiapan alat bahan dengan benar, kemudian dapat memberikan penjelasan pada klien atau keluarga tentang apa yang akan dilakukan, alat yang dipakai, bagaimana melakukan, apa manfaatnya. Kemudian yang paling penting juga menjaga aspek kerahasiaan daripada pasien. Yang ketiga itu dapat melakukan pemeriksaan refleks fisiologi dengan benar dan tepat. Yang keempat dapat melakukan pemeriksaan refleks fisiopatologi dengan benar dan tepat. Medianya adalah penuntun belajar, yaitu format penilaian dari praktikum, urutannya prosedur penilaian dan prosedur kerja, yang kemudian hammer, refleks, kemudian video pembelajaran yang sekarang Ibu sedang buat sebagai media dan contoh untuk mengikuti teknik pelaksanaan daripada pemeriksaan refleks. Adapun metode pembelajaran kita ini adalah kita menggunakan demonstrasi, lab skill, simulasi dengan cara daring ya, karena sekarang lagi pandemi. Jadi kita gunakan cara seperti ini untuk dapat semua mahasiswa melihat dan kemudian mengikuti dan kemudian melakukan dengan cara yang sama. Dan setelahnya video itu akan dinilai oleh tim simulasi daripada tim IBD ya, dosen-dosen IBD.
Bagaimana anak-anakku semua dari penjelasan Ibu tadi di atas? Mudah-mudahan sudah bisa disimak, dicermati, dan bisa dipahami. Nah, sekarang kita akan masuk pada tahap kerja, ya. Jadi yang akan pertama kita lakukan itu adalah pemeriksaan refleks fisiologi. Ya, pemeriksaan refleks fisiologi ini kita bagi dua. Yang pertama adalah pemeriksaan refleks fisiologi bagian atas, ekstremitas atas, dan yang kedua pemeriksaan fisiologi ekstremitas bawah. Nah, yang pertama, yang pemeriksaan refleks fisiologi ekstremitas atas itu adalah pemeriksaan refleks bicep. Jadi caranya mintalah klien untuk duduk dengan santai, rileks. Kemudian kita fleksikan lengan bawah klien di sendi siku. Letakkan tangan klien di daerah perut di bawah umbilikus atau sejajar ya, sejajar dengan umbilikus. Kemudian letakkan ibu jari pemeriksa pada tendo bicep klien, lalu ketuklah tendo tersebut dengan palu hammer ya, refleks hammer. Seperti itu. Itu untuk pemeriksaan refleks bicep. Kemudian yang kedua untuk pemeriksaan refleks tricep. Sama dengan cara yang bicep, yang pertama kita minta klien untuk duduk dengan santai, rileks. Kemudian kita fleksikan lengan bawah klien di sendi siku dan tangan sedikit dipronasikan. Letakkan tangan klien di daerah perut di atas umbilikus atau sejajar. Kemudian ketuklah tendo otot tricep pada posa elokrani. Jadi bisa dilihat pada gambar yang Ibu tampilkan dengan video yang Ibu munculkan ya. Silakan dilihat. Yang ketiga adalah kita langsung masuk aja ke refleks peristeum ulnaris ya, peristeum ulnaris. Jadi mintalah klien untuk duduk dengan rileks, dengan santai. Kemudian posisikan lengan bawah klien dalam posisi setengah fleksi dan tangan sedikit dipronasikan, atau lengan bawah sedikit difleksikan pada siku, sikap tangan antara supinasi dan pronasi. Kemudian mintalah klien untuk merelaksasikan lengan bawahnya sepenuhnya dan ketuklah pada peristeum os ulnaris ya, seperti itu. Bisa dilihat pada gambar dan juga pada video yang Ibu tampilkan. Berikutnya adalah refleks fisiologi ekstremitas bawah. Ini yang biasa kita kenal dengan namanya refleks patella. Gimana caranya? Yang pertama itu seperti biasa kita anjurkan pasien duduk dengan santai dan rileks dengan tungkai yang menjuntai. Kemudian kalau misalkan dia sedang duduk ya, maka kita rabah daerah kanan kiri tendo untuk menentukan daerah yang tepat. Kemudian tangan pemeriksa memegang paha pasien. Kemudian kita ketuk tendo patella dengan palu refleks menggunakan tangan yang lain. Kalau misalkan dia dalam keadaan berbaring, maka kita minta pasien untuk berbaring terlentang dengan santai, rileks. Kita letakkan tangan pemeriksa di belakang lutut. Kita fleksikan tungkai klien pada sendi lutut. Kemudian ketuklah pada tendon musculus quadriceps femoris di bawah patella. Jadi seperti itu untuk refleks patella. Dan lebih jelasnya silakan lihat video di bawah ini. Berikutnya pemeriksaan refleks Achilles. Ini juga masuk pada kategori pemeriksaan fisiologi ya. Misalkan pasien dalam keadaan berbaring, maka sampaikan pasien untuk tidur dengan santai. Kemudian fleksikan tungkai bawah sedikit. Kemudian pegang kaki pada ujungnya untuk memberikan sikap dorsofleksi ringan pada kaki. Kemudian ketuklah pada tendo Achilles. Ya, seperti itu. Bisa dilihat pada videonya. Sekarang kita masuk pada pemeriksaan refleks Babinski. Ya, extensor plantar respons. Sama, yang pertama kita minta klien untuk berbaring dan istirahat dengan tungkai yang diluruskan, rileks. Kemudian pemeriksa memegang pergelangan kaki klien supaya tetap pada tempatnya. Telapak kaki klien digores dengan menggunakan ujung gagang palu refleks secara perlahan dan tidak menimbulkan rasa nyeri untuk menghindari refleks menarik kaki.
Selanjutnya, goresan dilakukan pada telapak kaki bagian lateral, mulai dari tumit menuju pangkal ibu jari. Pada orang normal, pemeriksaan refleks Babinski ini akan memberikan respon fleksi jari-jari dan penarikan tungkai. Ya, fleksi jari-jarinya dan dia tarik tungkainya. Tetapi pada lesi upper motor neuron, maka akan timbul respon jempol kaki akan dorsofleksi, kemudian jari-jari kaki lainnya akan menyebar atau membuka. Ingat baik-baik, pada bayi ini normal kalau masih ada, ya. Maksudnya kalau dia positif itu normal pada bayi, tetapi pada orang dewasa itu tidak normal, ya. Silakan dilihat pada video di bawah ini. Selanjutnya pemeriksaan refleks Chaddock. Jadi pemeriksaan refleks Chaddock ini yang pertama adalah sama kita sampaikan kepada pasien klien untuk baring terlentang, rileks. Kemudian pemeriksa melakukan goresan sepanjang tepi lateral punggung kaki di luar telapak kaki dari tumit ke depan, ya seperti itu. Goresan ini dilakukan menggunakan ujung daripada refleks hammer, ya refleks hammer yang bagian ujungnya, ya, bukan untuk yang pakai untuk mengetuk. Kemudian apa interpretasinya? Jika positif maka akan timbul refleks seperti Babinski, ya. Apa itu refleks seperti Babinski? Yaitu ibu jari kaki mengalami dorsofleksi yang dapat disertai dengan pemekaran jari-jari lainnya. Ya, setelah Babinski kita akan masuk pada refleks Oppenheim. Seperti biasa, persiapannya adalah suruh pasien rileks, meluruskan tungkainya, santai. Kemudian celana, kalau dia gunakan celana dinaikkan sampai ke atas lutut. Kalau gunakan sarung sama, ya, pakaian di ataskan sampai ke atas lutut, pakaian bagian bawah. Kemudian setelah itu kita melakukan goresan pada sepanjang tepi depan tulang tibia dari atas ke bawah dengan kedua jari telunjuk dan tengah. Jadi kedua jari telunjuk dan tengah ini dia menjadi seperti jepitan, ya, jepitan. Nah, bagaimana dia punya interpretasi? Interpretasinya itu, ya, jika positif maka akan timbul refleks seperti Babinski, ya. Apa itu positif? Dikatakan refleks positif jika didapatkan gerakan dorsofleksi pada ibu jari, kemudian yang disertai mekarnya jari-jari lainnya, ya, seperti itu. Nah, ibu ingatkan kembali untuk refleks Babinski, refleks Oppenheim, kemudian refleks Gordon, ya, itu rata-rata dia punya interpretasi adalah sama, ya. Ingat baik-baik, kalau positif artinya dia patologi, kalau dia negatif berarti dia normal, ya. Pada refleks patologi, ya, pada refleks patologi harusnya dia negatif, tidak boleh dia positif. Selanjutnya adalah pemeriksaan refleks Gordon. Jadi yang pertama kita minta klien rileks, ya. Kemudian baring atau duduk dengan tungkai yang diluruskan, rileks. Kemudian lakukan goresan atau memencet otot gastrocnemius. Jadi ototnya otot gastrocnemius. Nah, apa interpretasinya? Jika positif, maka akan timbul refleks seperti Babinski. Bisa dilihat pada video di bawah ini. Selanjutnya lagi adalah refleks Schaefer. Sama, ya. Jadi mintalah klien berbaring dengan tungkai yang diluruskan, rileks, atau duduk dengan tungkai yang santai, yang rileks. Kemudian lakukan pemencetan atau dipijit, itu ditekan pada tendo Achilles. Pada tendo Achilles, jika positif, ya, maka akan timbul refleks seperti Babinski. Yang terakhir adalah ada dua refleks, yang itu refleks Rossolimo. Refleks Rossolimo ini sama, pasien dianjurkan baring terlentang, rileks. Kemudian refleks hammer kita ketukan pada dorsal kaki pada tulang kuboid, ya, dipukulkan atau diketukan pada dorsal kaki pada tulang kuboid. Interpretasinya adalah akan terjadi refleks
dengan fleksi pada jari-jari kaki, ya, seperti itu. Kemudian refleks Mendel bakteriu sama, ya. Jadi pasien dikasih telentang, rileks. Kemudian kita pukulkan atau kita ketukkan telapak kaki bagian depan, itu akan memberikan refleks, yaitu respon fleksi pada jari-jari kaki. Jadi sama, ya, hasilnya dikatakan positif ya jika dia terjadi fleksi pada jari-jari kaki. Ya, demikianlah untuk pemeriksaan refleks patologi yang sudah Ibu jelaskan. Bisa disimak baik-baik, dilihat gambar dan videonya. Wajib ditonton oleh semua mahasiswa tingkat 1 yang akan melakukan simulasi mandiri setelah menonton video ini. Ini adalah simulasi secara daring. Kemudian wajib dilakukan simulasi mandiri. Berikutnya nanti harus mengirimkan video ujian satu orang satu, boleh berpasangan, untuk menunjukkan bahwa sudah melakukan simulasi praktek pemeriksaan fisiologi dan patologi. Demikian yang Ibu bisa bawakan hari ini. Semoga bermanfaat. Allah memberkahi dan merahmati kita dalam menuntut ilmu walaupun keadaan pandemi, tapi tetap tidak terganggu untuk melaksanakan proses pembelajaran secara lab skill melalui sistem daring. Demikian, lebih kurangnya mohon dimaafkan, ya. Semoga sangat bermanfaat buat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.